Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita diakui sebagai umatnya kelak di akhirat nanti. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Zilvi Amalia. Saya dari PAI 3B, Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal. NIM 141122103. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang puasa Ramadan untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Bapak Rizky Abdillah MPD. Sebelum kita masuk ke puasa Ramadan, ada baiknya kita mengerti terlebih dahulu tentang pengertian puasa. Pengertian puasa secara bahasa berasal dari kata as-saum, yang berarti menahan diri dari suatu perbuatan. Sedangkan menurut syara, as-saum adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Puasa biasanya dilakukan sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat-niat dan syarat-syarat tertentu. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, membaca syahadat. Yang kedua, melaksanakan sholat. Yang ketiga, melaksanakan puasa. Yang keempat, membayar zakat. Dan yang kelima, melaksanakan haji bagi yang mampu. Sudah jelas bahwa rukun Islam yang ketiga adalah puasa, maka puasa masuk ke rukun yang wajib untuk kita laksanakan sebagai umat muslim. Ada 3 jenis puasa yang kita bisa pelajari dan kita pahami, yakni pertama ada puasa wajib, yang kedua puasa sunnah, dan yang ketiga puasa haram. Yang akan kita bahas kali ini adalah puasa wajib. Apa itu puasa wajib? Puasa wajib adalah puasa yang harus dilakukan setiap muslim dan tidak boleh ditinggalkan tanpa sebab yang jelas. Jikapun harus ditinggalkan, maka wajib hukumnya untuk diganti di lain hari. Seperti namanya saja puasa wajib, maka hukumnya adalah wajib untuk kita laksanakan dan tidak boleh ditinggalkan dengan alasan apapun. Jikapun harus ditinggalkan, maka wajib hukumnya untuk diganti di lain hari atau sering kita sebut sebagai diqodho. Jika kita tidak menggantinya, maka kita akan mendapatkan dosa. Yang termasuk dalam puasa wajib itu puasa Ramadan, puasa qodho, puasa nazar, dan puasa kafarat. Oke, kita bahas satu ya. Kita bahas salah satunya yakni puasa Ramadan. Apa itu puasa Ramadan? Puasa Ramadan merupakan salah satu kewajiban yang harus dipatuhi oleh umat Islam sebagai tanda ketaatan kepada Allah. Puasa ini dilakukan pada bulan Ramadan sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Puasa wajib ini memiliki peran penting dalam memperkuat iman dan takwa umat Islam. Jadi, salah satu puasa wajib yang bisa kita lakukan adalah puasa Ramadan, yang nantinya di akhir akan kita akhiri pada tanggal 30 Ramadan atau 29 Ramadan, dan kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal sebagai hari kemenangan umat Islam di seluruh dunia. Kalau kita umat muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita akan melaksanakan apapun yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni salah satunya puasa. Puasa ini membawa keberkahan kepada umat Islam di seluruh dunia. Adapun puasa Ramadan berarti puasa yang dilakukan selama 30 hari pada bulan suci Ramadan.
Puasa ini merupakan puasa wajib bagi umat Islam yang telah baligh, berakal, dan tidak dalam keadaan haid dan nifas. Pada umumnya kita melaksanakan puasa Ramadan itu selama 30 hari, tetapi ada juga yang melaksanakannya hanya 29 hari. Dan puasa ini merupakan puasa wajib bagi umat Islam yang telah baligh. Baligh itu biasa kita sebut sebagai sudah dewasa atau sudah cukup umurnya. Kemudian berakal. Maksudnya berakal itu kita tidak dalam keadaan yang hilang akal atau orang yang hilang kesadarannya. Itu tidak diwajibkan untuk berpuasa dan tidak dalam keadaan haid dan nifas. Haid dan nifas adalah hadas besar yang biasanya dialami oleh umat muslim yang berjenis kelamin perempuan. Meskipun tidak diwajibkan untuk berpuasa, tetapi kita wajib menggantinya di lain hari di waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Jika kita tidak melaksanakannya, maka kita akan mendapatkan dosa. Nah, kenapa sih kita harus melaksanakan puasa Ramadan? Dan kenapa puasa Ramadan itu masuk ke dalam puasa wajib? Karena ada dalilnya, teman-teman. Dalil puasa Ramadan sebagaimana disebutkan bahwa puasa Ramadan termasuk ke dalam puasa wajib, yang artinya jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan berdosa dan wajib diganti atau diqodho. Lanjut, dalil itu tertera dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Jadi apabila kita adalah seorang muslim, seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan melaksanakan puasa Ramadan dan itu hukumnya wajib. Dan kita lanjut ke syarat-syarat berpuasa. Ada 2 syarat untuk berpuasa. Yang pertama syarat wajib dan yang kedua syarat sah berpuasa. Oke, kita masuk ke syarat wajib terlebih dahulu. Yang pertama, beragama Islam. Kalau kita tidak beragama Islam atau kita sudah murtad dari agama Islam, maka kita tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Yang kedua adalah baligh. Baligh itu artinya sudah dewasa. Dan yang ketiga, kuat dan mampu berpuasa. Ya, maksudnya kuat dan mampu berpuasa itu kita dalam keadaan sehat. Apabila kita dalam keadaan sakit keras atau kita sedang melaksanakan perjalanan yang sangat jauh, itu kita tidak diwajibkan untuk berpuasa, tetapi kita diwajibkan untuk mengqodhonya. Begitu teman-teman. Kemudian yang keempat adalah berakal sehat. Oke, kita masuk ke syarat sah puasa. Seperti syarat wajib berpuasa, yang pertama itu kita harus beragama Islam. Yang kedua adalah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz adalah seseorang yang umurnya itu kurang lebih sudah 7 tahun. Jadi ketika ada anak-anak yang berusia kurang dari 7 tahun dan melaksanakan puasa, itu diperbolehkan dengan tujuan untuk melatih diri mereka, melatih mental mereka untuk melaksanakan puasa. Yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Haid dan nifas itu keluarnya darah dari kelamin perempuan yang menandakan bahwa seorang perempuan itu dalam keadaan tidak suci. Haid itu biasanya datang sebulan sekali dalam kurun waktu 5-7 hari pada umumnya. Kemudian nifas itu biasanya darah yang keluar ketika seorang perempuan sudah melahirkan, sesudah melahirkan. Dan yang keempat, pada waktu yang diperbolehkan berpuasa. Kenapa ada syarat sah pada waktu yang diperbolehkan puasa? Karena ada beberapa waktu yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa.
yakni salah satu contohnya pada tanggal 1 Syawal. Pada tanggal 1 Syawal, kita tidak diperbolehkan berpuasa, karena pada tanggal itu adalah hari kemenangan bagi seluruh umat muslim yang ada di dunia, teman-teman. Gitu. Oke, kita lanjut ke niat berpuasa. Niat ini biasanya kita baca pada waktu sebelum imsak atau sebelum adzan subuh. Niatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadhani hadihi sanati lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Berarti ketika kita berpuasa, kita harus berniat untuk Allah Ta'ala. Tidak boleh diniatkan untuk hal-hal yang lainnya. Nah, setelah kita berpuasa sehari penuh, kita berbuka puasa pada adzan maghrib. Untuk niatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Yang artinya, ya Allah, karenamu aku berpuasa, denganmu aku beriman, kepadamu aku berserah, dan dengan rizkimu aku berbuka puasa. Dengan rahmatmu, wahai Allah, Tuhan Maha Pengasih. Supaya teman-teman lebih paham, kita tonton cuplikan video kali ini ya. Niat puasa. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Doa berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Niat puasa. Oke, setelah kita seharian penuh melaksanakan puasa, ada keutamaan-keutamaan atau tujuan-tujuan dan hikmah-hikmah yang bisa kita ambil ketika kita sudah melaksanakan puasa wajib. Yang pertama adalah membawa keberkahan dalam kehidupan. Yang kedua, membersihkan jiwa raga dan menguatkan hubungan dengan Allah. Yang ketiga, menumbuhkan rasa kemandirian dan empati. Maksud dari nomor 3 yang menumbuhkan rasa kemandirian dan empati adalah ketika kita melaksanakan puasa wajib, kita bisa seperti merasakan bagaimana orang-orang di luar sana yang tidak bisa menikmati bagaimana makanan-makanan yang enak, dan kita bisa berempati kepada orang-orang yang kekurangan dalam hal makan atau yang lainnya. Kemudian yang terakhir, pastinya ketika kita melaksanakan puasa, kita akan memperoleh pahala, teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah puasa adalah salah satu rukun Islam sebagai bentuk iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa dibagi menjadi 3, yaitu puasa wajib, puasa sunnah, dan puasa haram. Ada banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil ketika kita melaksanakan puasa di waktu yang diperbolehkan berpuasa. Oke. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini teman-teman. Semoga bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.